Oke, welcome back again. Selamat datang kembali di episode yang ke-8. And at this moment, we are going to study about the technique of asking and answering question. Jadi kita akan belajar teknik mudah bagaimana membuat pertanyaan atau bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi pada saat kita ditanya orang atau kita bertanya kepada orang, tentu kita harus sadari dulu ini yang kita mau tanya apa. Apakah ada kata kerjanya atau enggak, gitu kan. Terus waktunya. Yang kita mau tanya yang sekarang, yang akan datang, atau yang masa lalu, atau yang diulang-ulang. Kembali lagi ke 5 tenses dasar tadi. Nah, makanya teman-teman itu harus kuasai banget itu 5 tenses dasar itu. Nah, saya kasih contoh yang pertama, misalnya begini. Kalau ada orang nanya, what are you doing? What are you doing? Berarti jawabannya kayak gimana? Apa yang sedang Anda lakukan? Berarti jawabannya ungkapkan yang sedang Anda lakukan. Misalnya Anda sedang nonton TV. I am watching TV. Saya sedang dengerin musik. I am listening to music. Saya sedang main game. I am playing games. Nah, jadi ketika pertanyaan itu ada ing-nya, maka jawabannya harus pakai ing. Ya, oke, kan tadi ada ing-nya tuh. What are you doing? I am apa? Langsung kegiatan yang Anda lakukan. Atau pertanyaannya bukan ke Anda, tapi ke orang lain. Misalnya, what is your mother doing? My mother is cooking, misalnya. She is cooking. Nah, jadi ing ketemu ing. Jadi jangan nggak sinkron nih. Antara misalnya pertanyaannya, what are you doing? Misalnya Anda bilang, I watch TV. Nah, itu nggak nyambung. Antara ing tapi jawabannya tidak pakai ing. Nah, jadi pada saat Anda ditanya, perhatikan teman-teman pertanyaannya itu. Kembali ke 5 tenses yang tadi. Nah, terus yang kedua misalnya, what will you do? What will you do? Ini kan berarti pertanyaan yang akan terjadi, yang akan Anda lakukan. Anda ditanya, what will you do? Maka jawabnya, I will watch movie. I will go to mosque. I will go to hospital, misalnya gitu. Nah, jadi lihat pertanyaannya, maka jawabannya harus disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua ini ada will-nya. What will you do? Berarti I will, Anda jawabnya. Ya. Nah, siapapun nanti subjeknya ya, itu harus mengikuti bentuk waktu dari pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya teman-teman, itu Anda ditanya misalnya, what did you do? Nah, what did you do? Nih, khusus untuk pertanyaan ini, what did you do? Ya, Anda langsung jawab dengan, kan ini kan menunjukkan masa lalu. Ingat, masa lalu kata kerja keberapa? Kedua kan? Maka Anda langsung jawab dengan kata kerja kedua. Nah, pertanyaannya misalnya, what did you do yesterday? Ya, langsung Anda jawab, I watch TV yesterday. I went to Surabaya yesterday. Jadi kata kerja kedua pakai apa, karena ini bentuknya past tense. Jadi Anda harus perhatikan pola kalimat tanyanya dan jawabannya pun harus disesuaikan. Oke. Kemudian yang keempat, ya, Anda ditanya seperti ini, what do you always do? What do you always do? Apa yang selalu Anda lakukan? Maka Anda jawab, I always, ya misalnya go to school every day, go to work every day, I always
drink coffee in the morning, I always bla bla bla. Nah, jadi pertanyaan dan jawaban harus matching. Jadi jangan yang satu sekarang nanti jawabannya yang kebiasaan atau sebaliknya. Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah yang sudah terjadi. Apa yang sudah Anda lakukan? What have you done? What have you done? Langsung Anda jawab, I have done my homework. I have done my job. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya sudah ngerjain PR saya sudah ngerjain kerjaan saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau bikin pertanyaan itu tergantung kita pemahaman tensisnya bagaimana. Ya, karena nanti dalam membuat pertanyaan yes no question itu adalah pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak, yang diawali dengan kata-kata apakah. Nah, sekarang pertanyaannya nih, teman-teman tolong jawab. Apakah dalam bahasa Inggris apa itu? Terjemahannya apakah? Siapa yang bisa jawab silakan. Apa terjemahan apakah dalam bahasa Inggris? Kan nggak bisa dijawab dengan satu jawaban. Apakah itu tergantung tensisnya. Saya kasih contoh. Apakah Anda sedang makan? Apakah Anda akan makan? Apakah Anda selalu makan? Apakah Anda kemarin makan? Apakah Anda sudah makan? Apakah Anda bisa makan? Kira-kira 6 kalimat ini, 6 pertanyaan ini, apakahnya beda atau sama? Beda kan? Nah, jadi untuk memahami pertanyaan yes no question yang jawabannya yes atau no, kita harus memahami tensisnya dulu. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mau bikin pertanyaan, apakah Anda sudah makan? Kita bikin pertanyaannya, do you already eat? Misalnya gitu. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan tensisnya. Yang benar adalah have you eaten? Nah, jadi ini penting banget kita memahami tensis yang 5 yang dasar ini. Ya, karena menurut saya inti dari grammar itu tensis, teman-teman. Karena kalau yang lain itu simple ya. Kalau kata benda ya singular dan plural. Kalau kata sifat ya to be sama adverb, ya kan. Tapi kata kerja ini yang kompleks. Ya, makanya pembahasan di tensis ini lebih panjang sebenarnya. Dan nggak perlu ngapalin rumus juga sih kita tuh. Penting kita langsung to the point aja, langsung praktek aja. Yang penting sudah paham polanya, cluenya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui nih, itu kalimat itu polanya sama. Ya, yang berubah itu nanti kata kerjanya tuh biasanya. Kata kerjanya berubah. Itu dipengaruhi oleh apa? Kata kerja berubah itu dipengaruhi oleh waktu. Ya kan, kalau sedang, sekarang berarti ada ing-nya, kalau yang akan berarti kata kerja pertama, kalau sudah kata kerja ketiga, kalau yang lalu pakai kata kerja kedua. Jadi kata kerja berubah itu dipengaruhi oleh waktu. Ya, yang kedua, kata kerja berubah ya dipengaruhi oleh subjeknya. Ya, khusus untuk yang simple present tense. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi saya sarankan untuk memahami 5 tensis dasar ini dengan mudah, karena untuk bisa bikin kalimat dan memahami grammar dengan sederhana ya, kemudian membuat pertanyaan itu kembali lagi ke pemahaman kita tentang tensis. Nah, makanya kalau kita bertanya ya kan 2 bentuk pertanyaan kan. Yang pertama itu yes no question, yang diawali dengan kata-kata apakah. Nah, ini teman-teman harus ngerti tensis dulu nih. Yang kedua, pertanyaan yang diawali dengan 5W1H. What, where, when, why, who, which, dan seterusnya. Nah, nanti polanya sama aja tuh.
Yang penting kembali lagi ke tensisnya. Nah, jadi saya akan bahas nanti di latihan aja ya, supaya teman-teman bisa lebih banyak praktek ya. Ini yang penting teman-teman sudah dapat poinnya, sudah dapat clue-nya, sehingga nanti teman-teman bisa banyak lakukan latihan ya. Karena kalau belajar grammar itu harus banyak latihan, jadi harus sabar-sabar ya. Berbicara harus sabar-sabar, menulis seperti itu, supaya apa? Supaya pemahaman grammar kita bisa lebih mantap lagi. Nah, makanya sambil nonton, kalau bisa teman-teman ambil buku dan kertas untuk sambil sama alat tulisnya juga untuk coret-coretan ya. Jadi apa yang perlu nanti teman-teman dicatat, apa yang perlu teman-teman bedah nanti dibedah dalam bentuk kalimat-kalimat yang lainnya, yang selain dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga bermanfaat, dan paling penting teman-teman bisa mendapatkan clue-nya. Thank you very much. See you on next video. Good luck.